Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membawakan drama yang menceritakan tentang Rasul dan sahabatnya dalam memperjuangkan agama Islam. Dan di sini Olivia Zalianti berperan sebagai Abu Thalib, Husnul Khotimah sebagai Hamzah, Siti Maryam sebagai Bilal, Siti Ramlah sebagai Amar, Siti Maryam sebagai Zaid, Firdausiah sebagai Bilal, Antika Putri sebagai Ja'far, Uswatun Hasanah sebagai Hudzaifah, Indriani sebagai sahabat Rasulullah, Firdarul Jannah sebagai Abu Lahab, Nur Fadilah sebagai Sufyan, Dinatul Munawwarah sebagai Hindu, Khalisatul Jannah sebagai Umayyah, Siti Aisyah dan Khalifah sebagai orang tuanya Amar. Anak-anak Thaif, Vina, Fatimah, Siska, Imra'atul Habibah, kaum Quraisy, Ria, Eli, Nima, Lai, Ipa, Umi, Novi. Selamat menyaksikan. Pada 600 tahun setelah Kristus meninggal, diangkatlah Nabi Isa ke atas langit. Ketika Eropa tergelam dalam kegelapan dan di mana-mana terjadi kejatuhan peradaban tua, Muhammad dilahirkan di Mekah, di Arabia Mekah. Di masa itu adalah kota perdagangan yang kaya dipimpin oleh para saudagar. Kekayaan itu semakin berlipat ganda dengan hak istimewa yang unik, yaitu rumah Tuhan. Setiap tahun, berhala-berhala dibawa para pendeta gurun pasir dan gambar dari Tuhan-Tuhan mereka dalam penjagaan atas Ka'bah. Suatu waktu, tempat paling mulia Nabi Ibrahim, Ka'bah, merupakan sebuah rumah penampungan bagi berhala. Tidak kurang terdapat 360 tahun yang berbeda. Mekah pada tahun 610 Masehi. Ketika perayaan besar di Ka'bah, Nabi Muhammad SAW datang ke Ka'bah. Pada saat itu, beliau sudah berumur 40 tahun. Kemudian, Rasulullah menyendiri di dalam Gua Hira selama 3 hari. Dan Jibril datang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan Rasulullah kembali atau pulang dalam keadaan takut dan khawatir. Beliau masih gemetar di dalam selimut, tetapi beliau berbicara.
Bagaimanapun beliau memalingkan kepalanya, beliau melihat seorang malaikat. Malaikat itu berkata, "Aku Jibril dan kamu adalah Muhammad utusan Allah." Kepada siapa lagi dia bercerita tentang ini? Kepada istrinya Ali dan temannya Abu Bakar. Dan kamu, Aku adalah anak angkatnya. berhati-hatilah dengan siapa kamu berbicara. Aku yang melindunginya sejak anak-anak akan terus melindunginya. Setelah semua ini, mereka akan mengatakan bahwa Tuhannya Musa dan berbicara dari semak yang terbakar. Suatu malam, para sahabat dan kaum muhajirin berkumpul dan musyawarah. Kemudian Allah berfirman kepada Rasulullah untuk menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Beliau berdakwah kepada keluarga terdekatnya dan para pemuka-pemuka Mekah. Siapa itu? Dia Ja'far. Apa yang kamu bawa? Setiap firman dari Allah. Apabila matahari dibunuh dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan dan apabila unta-unta yang dibunting ditinggalkan dan apabila binatang-binatang dikumpulkan dan apabila lautan dipanaskan dan apabila ruh-ruh dipertemukan dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Ketika apabila lembaran-lembaran telah dibuka lebar-lebar dan apabila langit dilenyapkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Kamu ada di sana, Ja'far, ketika Allah menurunkan pada beliau firman ini. Sekarang sudah menjelang subuh. Amar, kamu keluar duluan dan setelah itu kamu Hudzaifah. Sahabat Amar diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah kepada Bani Umayyah dan pemuka lainnya. Beliau mengutusku untuk mengajak kalian masuk Islam. Dan Allah menurunkan pada beliau firman yang berbunyi, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah. Bacalah. Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Tapi dia bisa berbicara. Kamu bilang apa? Dia bisa berbicara. Nah, demikian juga kamu. Jadi berbicaralah sekarang kamu anak muda. Apa yang dikatakannya? Itu kata-kata Allah, bukan kata-katanya. Tuhan yang mana? Kata-kata yang mana? Bicara Tuhan. Ha 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 ha. Muhammad hanya berbicara pada dirinya sendiri. Ketika Allah menurunkan pesannya kepada Muhammad, beliau mengingat setiap kata-katanya. Kemudian dia menyampaikan kepada orang-orang yang bisa menulis. Itu Al-Quran. Muhammad kelaparan sendiri ke dalam mimpi. Dia bersembunyi di bawah selimut dengan mata yang terpejam. Matanya tertutup, tapi hatinya terbuka. Hai kamu, tendanglah dia dengan kecerdikannya. Tidak perlu begitu. Katakan kepada Muhammad bahwa kita hidup dari rumah para dewa. Kita adalah pemilik Ka'bah. Dia seharusnya berada di Taif atau Madinah. Di sini di rumahku di Yerusalem di atas bulan. Ha 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 ha. Kemana kamu nantinya? Para dewa adalah visi kita dan penghasilan kita. Kamu tidak dapat menjual atau membeli Allah. Anak muda, kamu sudah dekat membeli cambuk.
Amar, bijaksana lana. Aku punya pertanyaan. Muhammad mengajarimu seorang budak yang sama dengan tuannya. Biar hitam yang aku bayar ini, apakah sama dengan aku? Ya, Muhammad mengatakan, di hadapan Allah manusia sama seperti gigi sebuah gusi. Ini ide yang sangat menyenangkan bagi budak dan pengemis. Itu memberi mereka sebuah keinginan. Bilal, ajarkan orang ini perbedaan antara tuan dan seorang budak. Ambil lembu itu, kambu wajahnya untuk dipakai sebagai pelajaran. Kambu dia, Potong dia. kambu dia. Lakukan, Bilal. Jadi hanya kekacauan yang kamu bawa. Kamu membawa kekacauan kepada budak-budak kami. Jika kamu berani memilih Tuhan, ingat, dewa-dewa inilah pemilikmu. Aku sudah membelimu, Bilal. Kamu mengerti? Kamu harus dihukum. Siapa yang berkuasa sekarang? Hanyalah Allah yang satu. Tuhanmu atau satu Tuhan milikmu? Bawa batu itu. Hancurkan dia. Apakah kamu sudah selesai dengan dia? Hanyalah Allah yang satu. Berani sumpah budak ini berkhotbah. Ya Umayyah, Abu Bakar akan membayar budak ini 100 dinar. Tunggu dulu. Ini melanggar ketertiban sosial kita untuk menjual budak selama hukumannya. Penawaran ini hanya untuk Tuan Umayyah 200 dinar. Jika harga budak ini dinaikkan, kami akan membelinya sendiri tahun depan. Bawa dia. Ya tidak ada gunanya lagi bagiku. Bunuh dia atau bawa dia, aku sudah selesai dengannya. Setelah penyiksaan Bilal, Allah menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad untuk menyebarkan Islam dan melaksanakan dakwah secara terang-terangan kepada semua orang. Dengan semangat yang membara, para sahabat dan kaum muhajirin menyerukan asma Allah yang agung, menyebarkan dakwah Islam, sedangkan orang-orang Quraisy tidak henti-hentinya melukai, menyiksa, bahkan membunuh orang-orang Islam pada masa itu. Kita sudah boleh mengumumkannya. Allah telah berfirman kepada utusannya untuk menyebarkan Islam kepada semua orang. Buka jendelanya, biar Kami keluar dari kegelapan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diam, kamu lagi palsu. Sikap mereka. Lindungi Rasulullah. Lindungi Rasulullah. Lindungi Rasulullah. Kamu pemberani. Dialah orang paling pemberani di gurun pasir. Bila dia bertemu dengan orang-orang yang tak bersenjata. Mamat seorang pembohong. Pembohong. Di mana kebohongannya? Di mana kebenarannya? Bila belum diucapkan. Mamat seorang penipu. Berdirilah dan pukul aku jika kamu berani. Aku mengizinkan agama keponakanku. Dan aku mengatakan apa yang dikatakannya. Siapa yang punya berani untuk bertarung? Bertarunglah denganku. Muhammad, saat aku berburu di gurun di malam hari, aku tahu bahwa Tuhan tidak disimpan di dalam sebuah rumah. Dengan masuknya Hamzah ke dalam agama Islam, mereka para pemuka kaum Quraisy mulai khawatir dengan adanya agama Islam. Dengan kekhawatiran itu, mereka menyiksa orang-orang Islam dimulai dari yang lemah, tak terkecuali keluarga sahabat Amr. Di dalam rumah Amr, mereka sedang berkumpul. Katakan Uzza dan Lata. Allahu Ahad, Allahu Ahad. Tarik. Sekarang jawab aku, siapa tuanmu? Katakan saja Uzza dan Lata. Macam situ ya. Katakan Uzza dan Lata.
Uzza, Lata. Hamzah datang dengan sahabatnya yang lain untuk menyelamatkan Ammar. Sa, penikenet boy. Ning. Ammar, orang tuamu adalah orang yang mati syahid. Kamu jangan khawatir, dia sudah dijanjikan surga oleh Allah. Tapi aku sudah mengatakannya. Aku malu terhadap Rasulullah. Rasulullah akan memaklumi hal ini. Yang penting di hatimu tetap ada Allah dan Rasulullah. Nabi telah mengatakan kita harus meninggalkan Mekah. Para sahabat dan sebagian orang Islam pergi meninggalkan Mekah menuju kota Abbasiyah. Mereka pergi untuk menemui raja di Abbasiyah, raja yang tidak menindas orang-orang yang lemah dan berlaku adil pada sesama manusia. Raja dan rakyat Abbasiyah adalah pengikut Nabi Isa, agama Kristus. Kemudian setelah tahun kesedihan, yaitu setelah meninggalnya Abu Talib, paman Rasulullah, Nabi kehilangan semua perlindungan. Beliau tidak lagi aman di kota Mekah. Lalu Nabi bersama Zaid, anak angkat beliau, pergi ke kota Taif untuk mencari perlindungan di Taif. Namun di Taif bukan perlindungan ataupun kasih sayang yang mereka dapatkan, melainkan cacian, mengolok-olok, dan bahkan mereka warga Taif menyuruh anak-anak kecil di Taif untuk melempari Nabi dengan batu sampai beliau keluar dari kota Taif. Rasulullah dan Zaid bersembunyi di balik dua gunung dekat Taif. Kemudian datang dua malaikat penjaga gunung kepada Nabi dan mengatakan, "Wahai Muhammad, angkat kedua tanganmu ke langit. Mintalah kepada Allah supaya kami mengangkat kedua gunung ke Taif untuk menghimpit orang-orang yang menyakiti engkau." Jawaban Nabi, "Jangan lakukan mereka. Mereka belum tahu. Nanti kalau sudah tahu, mereka akan menyadari bahwa mereka salah." Kemudian Rasulullah berdoa, "Ya Allah, setelah di Taif ini aku dilempari dalam berdakwah. Kemana lagi engkau antarkan aku untuk berdakwah? Apakah dari Taif ini tempatnya masih dekat dan di situ aku akan disakiti lagi, atau tempatnya masih jauh dan itu aku akan dizalimi? Aku ridha ya Allah. Aku akan nikmati sepanjang engkau tidak marah kepadaku. Ya Allah, mohon munculkanlah kelak di bumi Taif ini laki-laki, perempuan, anak-anak dewasa yang engkau akan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang menyekutukan engkau ya Allah." Doa Nabi langsung dikabulkan oleh Allah. Semua penduduk Taif masuk Islam dengan izin Allah. Kemudian Nabi kembali ke kota Mekah dan melakukan tawaf di Ka'bah, lalu sholat 2 rakaat. Pada musim panas 622 Masehi, sekitar 70 orang Islam bersama keluarganya meninggalkan Mekah, berhijrah ke kota Yathrib atau kota Madinah. Sedangkan Nabi tetap di Mekah sampai orang-orang Islam hijrah ke Yathrib. Pada suatu malam, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke kota Yathrib atau Madinah bersama dengan Abu Bakar. Sedangkan di sisi lain, di kota Yathrib, kaum Muhajirin dan orang-orang Yathrib merasa khawatir terhadap perjalanan Rasulullah,
Sampai beberapa hari mereka menunggu dengan gelisah. Aman, hal mawjud ala mahanan Nabi. Nabi. Now, is there something of all purpose? Bilal, do you think that all prophet will come here? I don't think so. Mohon untuk penonton semuanya berdiri. وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Demikian drama yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita sama-sama mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa